Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 29 Desember 2023. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal pertama, ayat 39 sampai dengan 45. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur. Rahmat, kehadiran, kekuatan, cinta, dan berkat-Mu senantiasa kami rasakan. Kami yang merasakan tentu saja menemukan dari setiap pengalaman bersama-Mu Tuhan, bahwasanya benar Engkau hidup dan hadir di tengah berbagai pergulatan dan pergumulan hidup kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami yakini bahwa kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah belas kasih dan cinta-Mu, supaya kami senantiasa pula merasakan sukacita dan pengharapan di dalam kebenaran dan kuasa-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan kuduskan layakkan kami melalui kesempurnaan berkat dan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber rahmat, berkat, kasih setia, dan kebenaran. Kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Lukas pasal pertama, ayat 39 sampai dengan 45. Demikian sabdanya. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Jumat 29 Desember 2023 adalah akan terlaksana. Tentu kita pernah merancangkan sesuatu, soal studi, membeli sesuatu, kemudian mengadakan kegiatan tertentu, dan dalam organisasi ada kepanitiaan yang hendak wujudkan dari acara tertentu juga. Berkaitan dengan kepanitiaan khususnya, ya di gereja, di masyarakat, di sekolah, termasuk di tengah keluarga besar. Ya, panitia manten, panitia ulang tahun, terus panitia pasar murah di gereja, dan semuanya. Dan kepanitiaan ini biasanya apa yang dipikirkan? Soal acara. Kalau acara sudah, baru kemudian anggaran. Biasanya anggaran yang kemudian menjadi fokus. Misalkan kegiatan atau acara Natal bersama. Tentu, wah, dananya bagaimana ya? Cukup tidak ya? Dan lain sebagainya. Dan yang terjadi dari beberapa kesaksian,
ketika acara gerejawi sudah dilaksanakan oleh kepanitaan tertentu, kemudian ada yang memberi kesaksian. Wah, ternyata dananya lebih. Padahal kemarin masih kurang sekian. Sekarang malah berkelebihan. Bisa untuk pembubaran panitia. Nah, ini yang menarik. Dari sesuatu yang dirancangkan, di awal tentu ada dinamika. Dan pada akhirnya, akan terlaksana menjadi terlaksana. Bahkan, apa yang dikhawatirkan, apa yang dipikirkan, dan apa saja yang kemudian harus dikerjakan, semuanya benar-benar terjadi. Bahkan melampaui dari sebuah harapan itu. Tadi saya mengatakan, dananya lebih. Akan terlaksana, benar-benar terlaksana. Persis dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Maria dan Elisabet. Bukankah Zakaria dan Elisabet, jika kita membaca di Injil Lukas pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7, mereka disebut sudah tua, dan Elisabet mandul. Tapi ketika malaikat Tuhan memberitahukan kepada Zakaria, tentu Zakaria terkejut. Tapi apa yang dikatakan Tuhan dan malaikatnya benar-benar terlaksana. Dan kata terlaksana inilah yang kemudian menjadi kunci bagi Maria untuk menerima panggilan yang tidak mudah. Jadi kita membaca di ayat yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ketika menerima berita ini tentu Maria takut. Dan Maria masih berpikir dalam kemanusiaan. Tetapi ketika malaikat mengatakan di ayat yang ke-36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Keberadaan Elisabet inilah yang dipembuka untuk Maria melihat bahwa ada ketidakmungkinan menjadi mungkin. Akan terlaksana dan benar-benar terjadi. Yang akan terlaksana itulah yang kemudian memampukan Maria. Di ayat yang ke-38, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan inilah yang memotivasi dirinya. Untuk apa sih? Persis seperti para gembala. Ketika ada pemberitahuan tentang Yesus yang telah lahir, kemudian mereka datang. Dan mereka menemukan kegembiraan. Dan mereka telah membuktikan apa yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Itu semuanya sesuai apa yang telah mereka dapatkan atau mereka terima. Maka Maria datang pula untuk melihat keberadaan Elisabet. Memang, jika kita bertanya, di ayat 39, disebutkan berangkat dan berjalan. Pertanyaannya adalah, apakah Maria sudah mendengar atau sudah tahu bahwa saudaranya mengandung? Dalam perjalanan menuju ke Yehuda ketemu Elisabet. Atau Maria datang disebutkan di sini, ke Yehuda itu mau ketemu Elisabet, sesungguhnya dia tidak tahu bahwasanya Elisabet sudah mengandung, tapi ia hanya mendengar pemberitahuan dari malaikat. Tapi apapun alasannya itu, jika kita membaca di ayat 38, artinya Maria sudah dalam keyakinan penuh. Sehingga dia menyerahkan itu dengan percaya bahwa tiada yang mustahil yang Tuhan tunjukkan untuk Elisabet, dan tiada yang mustahil yang Tuhan tunjukkan untuk dirinya. Sehingga ayat 39 disebutkan, ia berangkat dan berjalan.
Maka inilah menjadi pesan pertama bagi kita bersama. Supaya segala sesuatu akan terlaksana. Dan pada akhirnya memang terlaksana, maka kita tidak hanya berdiam diri. Kita harus mulai dengan apa? Berangkat dan berjalan. Persis di penghujung tahun ini. Bukankah kita sudah melakukan itu? Berangkat dan berjalan di tahun 2023. Apapun persoalannya, apapun kegentingan persoalan yang sedang kita hadapi, apapun tekanan yang kita rasakan, bukankah yang kakung, yang putri, bapak, ibu, saudara, dan anak-anak sudah berangkat dan berjalan? Kurang lebih sampai dengan saat ini. Ini pencapaian yang luar biasa. Maka kita harus mengapresiasi itu. Mengapresiasi diri dengan apa sih? Bersyukur bahwasanya Tuhan telah memampukan kita. Maka kiranya di tahun yang baru, di tahun 2024, kita harus terus juga melanjutkan kehidupan dengan berangkat dan berjalan. Kalau Maria sudah percaya dan menemukan kunci itu, bahwa tiada yang mustahil yang Tuhan tunjukkan bagi Elisabet dan dirinya, maka kiranya juga kita menjadi percaya bahwa tiada yang mustahil yang Tuhan tunjukkan jika kita terus mau berangkat dan berjalan dengan percaya bahwa kuasanya memimpin kehidupan kita di tahun yang baru, persis ketika Tuhan memimpin kita di tahun 2003 ini. Di tahun 2023 ini, kita menjadi refleksi kita bahwasanya Tuhan memampukan kita dengan kekuatannya yang beserta dengan kita. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan. Secara khusus di ayat 41. Ketika Maria menyampaikan salam ke Elisabet. Dan apa yang terjadi? Melonjaklah anak yang ada di rahim Elisabet. Ya, Yohanes Pembaptis itu. Dan kemudian disebutkan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Ini dialog spiritual. Jika kita membaca lagi dari Injil Lukas pasal pertama ayat ke-6, disebutkan bahwa Elisabet dan Zakaria adalah orang yang benar, orang yang berkenan kepada Allah, orang yang mematuhi perintah dan ketetapan Tuhan. Artinya tidak ada celah. Dan mereka menjadi terbuka dan percaya kepada Tuhan. Bukan dialog spiritual ini yang kemudian nyambung. Kenapa? Maria juga terpilih tentu karena ia hidupnya benar. Kebenaran itu dia tunjukkan ketika ia menyerahkan dan percaya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya ia percaya kepada apa yang terjadi dalam hidupnya. Bahwa Tuhan memang memakai dirinya. Dialog spiritual ini yang kemudian satu frekuensi. Jadi klik. Sehingga ketika Maria menyampaikan salam, janin yang ada di rahim Elisabet melonjak dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Indah menjadi pesan kita bersama. Teruslah taat, teruslah setia, teruslah berjuang dalam kehidupan ini dalam iman. Dialogkan itu dengan Tuhan. Maka yakinlah bahwa kuasa yang dari Tuhan akan memenuhi kita dan memampukan kita untuk boleh menghadapi setiap kehidupan yang kita tempuh. Sehingga persis seperti di ayat 44. Ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Bukan hanya meloncat, oek, 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 atau menendang-nendang saja. Karena di rahim tentu kita tidak bisa mendengar oek, oek. Melonjak tapi kegirangan. Demikian juga kita bersama. Jika kemudian kita terus berdialog dengan Tuhan dalam spiritualitas kita, percaya kepadanya, maka kita akan terus melonjak. Kegirangan. Dalam kepenuhan Roh Kudus, artinya kita merasakan kekuatan kuasa Tuhan. Dalam segala hal yang kita hadapi. Untuk itu, sebagai
penutup dalam tema akan terlaksana. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maria dan Elizabeth dipilih karena mereka pada jalan Tuhan. Hidup mereka benar. Maka kiranya kita terus berketetapan hati untuk setia dan berusaha sedapat-dapatnya hidup benar. Maka percayalah, dari yang sudah tua, mandul artinya yang tidak mungkin, ternyata Tuhan membuat semuanya menjadi mungkin. Dari sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, dibayangkan oleh Maria, Tuhan melalui malaikatnya menegaskan, tidak ada perkara mustahil yang ia tunjukkan. Maka panggilan kita adalah seperti halnya Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, tapi bukan hanya berdiam diri, tapi berangkat dan berjalan. Mari kita terus berangkat dan berjalan di dalam jalan Tuhan dan kebenarannya. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Sehingga hanya Tuhan saja yang memimpin dan menunjukkan langkah kita. Tentu Tuhan memimpin Maria ke Yehuda untuk bertemu dengan Elizabeth. Demikian juga Tuhan akan menunjukkan dan memimpin kita di tahun 2024. Maka percayalah, jika kita terus kemudian mengandalkan Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Disebutkan, akan terlaksana. Maka marilah kita terus mengandalkan Tuhan dengan percaya. Sehingga setiap harapan kita di tahun 2024, Ia nyatakan melalui berkat-Nya, melalui keselamatannya, dan anugerah-Nya. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Haleluya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Kebenaran sabda-Mu memampukan kami untuk terus mengikuti jalan-Mu Tuhan. Karena di dalam jalan-Mu, Engkau menunjukkan dan Engkau memimpin kami. Maka mampukan kami hidup benar seperti yang ditunjukkan oleh Zakaria, Elizabeth, dan Maria. Sekalipun banyak hal yang tidak mungkin dan mustahil, tapi biarlah kami percaya. Sehingga dalam keyakinan kami padamu Tuhan, kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan. Dan kami yakin ketika kami mengandalkan-Mu, ada kebahagiaan. Karena semuanya yang Kau janjikan akan terlaksana dalam hidup kami. Khususnya ketika kami hendak menempuh di tahun yang baru, tahun 2024. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu hadir memberkati kami, menolong kami dan menopang kami, seperti Engkau telah hadir di tahun 2023. Kami percaya Tuhan, kebenaran sabda-Mu terjadi atas kami. Jika kami terus senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami pada kuasa dan mukjizat. Untuk itu tolonglah kami Tuhan dan berkatilah kami. Khususnya atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntahari, Bapak Sahrun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana, Ibu Frida, Ibu Susilowati. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti,
Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Sabutro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah Tuhan dan tolonglah hanya kasih kuasa dan penyertaan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan hamba-Mu. Kami percaya mujizat dan karya-Mu yang besar terjadi atas mereka. Kami percaya juga memberkati kami dan menolong kami dalam segala harapan kami, pergumulan kami Tuhan, kerinduan kami. Engkau nyata dan Engkau hadir memberkati kami dengan karya dan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya tidak ada mustahil yang Kau nyatakan atas kehidupan kami. Demikian juga dalam kehidupan anak dan cucu kami, Engkau memberkati dan menolong mereka dalam pekerjaan studi mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, termasuk dalam kehidupan anak dan cucu kami yang berada di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, dan juga anak dan cucu kami yang berada di luar negeri. Tolong dan berkati Tuhan. Hanya kesempurnaan kasih-Mu yang bekerja atas mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya kasih setia-Mu Tuhan yang berkati kehidupan kami bersama di Gereja Kristen Jawasari Mulyo. Biar di tahun 2024 nanti Tuhan, kami terus mengumandangkan kasih dan menyatakan damai sejahtera itu dalam kehidupan persekutuan di gereja-Mu di tempat ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan dalam pelayanan di tahun yang baru, supaya semuanya bergerak dan hanya tertuju kepada-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan, dan kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam kasih cinta dan rahmat serta berkat-Mu. Demikian juga atas perdamaian dunia. Engkau memberkati Tuhan, sehingga peperangan yang ada di beberapa tempat, khususnya ada di Rusia, antara Rusia dan Ukraina, antara Hamas dan Israel, Engkau Tuhan hadir, sehingga semua peperangan itu boleh berakhir, dan damai sejahtera-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan kami semuanya Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2023. Kami ucap syukur Tuhan untuk Natal yang telah kami peringati. Kami menemukan dan merasakan kehadiran-Mu yang besar. Kami dibangkitkan untuk bergerak dan berjalan, bahwa kuasa-Mu menyertai kami sampai akhir zaman. Dan kuasa-Mu yang memimpin kami, khususnya di tahun 2024. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu, kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami, dalam kasih dan kemurahan-Mu yang menyelamatkan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan yang kakung, yang putri, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.